Ada kabar terbaru terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook ya oleh Kemendikbudristek, dan saat ini sudah ada tersangka, salah satunya adalah Saudara Nadiem Makarim selaku mantan Mendikbudristek, yaitu terkait dengan pengadaan laptop Chromebook ya pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Apa saja yang menjadi objek pra-peradilan pihak dari kuasa hukum Nadiem Makarim tersebut? Mari kita simak ulasannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan salah satunya yaitu Saudara Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yaitu dengan anggaran sebesar kurang lebih 9,3 triliun rupiah, yang mana anggaran tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan dana alokasi khusus atau DAK yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Pengadaan laptop Chromebook tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas oleh Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Tujuan utamanya yaitu laptop tersebut akan digunakan oleh anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah 3T ya. Kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terdapat fakta bahwa pada pelaksanaannya pengadaan TIK berupa laptop Chromebook tersebut di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah sekitar 9,3 triliun rupiah untuk pengadaan laptop Chromebook sebanyak 1.200.000 unit yang semuanya diperintahkan oleh Nadiem Makarim untuk pengadaan laptop dengan software Chrome OS ya. Namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal karena Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa. Berdasarkan hasil penyidikan terkait dengan pengadaan laptop Chromebook tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 1,980 triliun ya, atau 1.980 miliar rupiah dari anggaran sekitar 9,3 triliun rupiah tersebut. Berdasarkan klarifikasi dari pihak Kejaksaan Agung juga menyebutkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1.980 miliar rupiah tersebut dihitung dari selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode illegal gain atau keuntungan ilegal. Dengan rincian kurang lebih bahwa terdapat item software ya sebesar 480 miliar rupiah yang diduga sebagai kerugiannya. Kemudian markup atau selisih harga kontrak dengan prinsip laptop di luar CDM senilai 1.500 miliar rupiah atau 1,5 triliun. Total kerugian adalah sebesar 1,980 triliun rupiah atau 1.980 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan dari hal tersebut, pihak kuasa hukum Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka Nadiem Makarim, salah satunya dugaan kerugian negara pada proyek pengadaan Chromebook tersebut harusnya dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Itu menurut penasihat hukum dari pihak Nadiem Makarim. Dan juga sampai dengan saat ini belum diketahui siapa lembaga yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara
senilai 1.980 miliar tersebut oleh pihak Kejaksaan Agung. Jadi kita belum mengetahui ya, karena belum ada suatu keterangan resmi siapa yang menghitung kerugian keuangan negaranya. Perlu diketahui bahwa setiap orang itu berhak mengajukan pra peradilan yang merupakan wewenang dari pengadilan negeri setempat untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Kemudian diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 yang telah memperluas objek pra peradilan, yaitu meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi kalau ada pihak tersangka atau pihak lain yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum itu kurang tepat, maka dapat diajukan pra peradilan. Lalu siapa yang berhak untuk mengajukan pra peradilan? Biasanya saat ini hampir semua proses permohonan pra peradilan diajukan oleh penasihat hukum ya. Meskipun ada pihak-pihak lain yang berwenang ya. Yaitu diantaranya siapa yang berwenang, yaitu yang pertama terkait dengan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya. Jadi bukan cuma penasihat hukum ya, keluarga, tersangka pun boleh. Kemudian yang kedua terkait dengan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Yang ketiga, permintaan terkait ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kemudian yang keempat, terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan atau penyitaan dilakukan oleh tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya. Permintaan atau permohonan terkait dengan pra peradilan tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Kemudian dalam proses pemeriksaan, pra peradilan itu dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang panitera. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam proses pemeriksaan, hakim mendengar keterangan baik dari pihak tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang ya. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan terkait dengan permohonan kepada pra peradilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Jadi pra peradilan tersebut gugur setelah tersangka atau terdakwa mulai sidang pertama ya. Dan pra peradilan juga tidak dapat dimintakan banding ya. Terkait dengan hal tersebut bisa kita lihat VT sebelumnya terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kita lihat nanti endingnya seperti apa. Di sini pihak penasihat hukum Nadiem Makarim menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar 1.980 miliar rupiah yang dinyatakan oleh Kejaksaan Agung itu mereka anggap tidak sah karena tidak dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sampai dengan saat ini kita juga belum tahu siapa yang menghitung dugaan kerugian keuangan negara senilai 1,980 triliun tersebut. Kita lihat perkembangannya dan nanti kita akan bahas pada VT berikutnya. Demikian, terima kasih.